Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat-sehat aja, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi berkenaan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Namun untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya mohonkan kepada Nak Rodi untuk memimpin doanya. Silakan Nak Rodi untuk memimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, makasih Nak Rodi yang telah membacakan doanya. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Anakku sekalian, sebelum kita mempelajari begitu dalam berkenaan dengan materi yang Pak sebutkan tadi, maka di sini Pak akan menyampaikan berkenaan dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Di sini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu nanti setelah pembelajaran peserta didik mampu menganalisis cara membaca Al-Quran dengan tartil, ya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Adapun indikatornya, yang pertama, peserta didik mampu menguasai ilmu tajwid. Yang kedua, peserta didik mampu memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Dalam ini kita fokuskan kepada hukum idhar, idgham, iqlab, dan kemudian yang ketiga, indikator dari pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan landasan hukum berkenaan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, anakku sekalian, namun sebelum kita mempelajari, mendalami berkenaan dengan apa yang telah menjadi tujuan pembelajaran kita tadi, saya mau bertanya dulu kepada anak sekalian berkenaan dengan materi kita yang lalu. Mungkin ada anak sekalian yang masih ingat? Ya, masih Pak, ada Pak. Apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan atau merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril sebagai perantaranya kepada Nabi dan Rasul, Pak. Oke, bagus. Berikan aplaus yang keras untuk Rudi Hartono. Ya, terima kasih, Saya Pak. menambah, Pak. Ya. Oke, Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Wede, keren. Ini ya. Kemudian ada yang masih ingat itu apa yang dimaksud dengan hadis? Ada Pak, siapa? Oke, silakan. Hadis adalah merupakan suatu bentuk perbuatan, ucapan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi atau Rasulullah SAW, Pak. Keren. Berikan aplaus yang keras untuk Rudi Hartono. Ya. Ternyata anak-anakku sekalian itu cerdas-cerdas semua ya. Alhamdulillah, Semangat Pak. terus ya. Ya, siap, Semangat Pak. menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan nanti kelak kalian semua menjadi orang hebat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak sekalian, untuk mengawali, apakah kalian sudah paham berkenaan dengan ilmu tajwid? Siap, belum Pak? Belum. Belum.
Tapi pernah dengar-dengar sedikit-sedikit? Ya, pernah Pak. Waktu masih Pernah. SD, Pak. Ya, waktu masih SD. Oke, Iya. untuk itu makanya kita pelajari pada kesempatan ini. Iya, siap Pak. Pak, maaf Pak, kita belum absen Pak. Oh ya, artinya di belakang saja. Oh Ya, ya, siap Pak. setelah selesai nanti Bapak menyampaikan materi, baru kita absen. Oke, siap? Oke, siap Pak. Nah, oke, anakku sekalian. Sekarang Bapak akan memberikan LKPD ya untuk kalian cermati. Kemudian Pak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok yang pertama itu ketuanya Rodi. Kelompok yang kedua itu nanti Sabaria. Dan kelompok 3 nanti yaitu Fernandes. Anakku sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu dengan metode PBL ya. Apabila Anda membaca LKPD yang Pak berikan itu, kalian akan paham sendiri. Sekarang silakan anakku sekalian untuk memperhatikan video yang Pak akan sampaikan kepada anakku sekalian. Silakan anakku sekalian untuk menyimak videonya. Nanti apa dikerjakan apa LKPD-nya ya. Tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Tapi sebelumnya kita akan bahas apa itu yang dimaksud dengan nun mati dan juga tanwin. Teman-teman sekalian, nun mati adalah nun yang tidak berharokat. Biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulan sabit ataupun bulat sempurna. Jadi kalau tidak berharokat berarti namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata, ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat kita ibaratkan kalau kita membaca kata masalan sama dengan kata masalan dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, nuhun dengan tanwin di ujungnya, maka sama dengan juga nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Begitupun kata ainin sama dengan kata ainin dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Nah, adapun hukum dalam nun sukun dan tanwin itu ada banyak ya. Ada yang membaginya dengan 4 hukum, ada yang membaginya dengan 5 hukum, ada juga yang 6 hukum. Nah, di sini saya akan membawakannya dengan 6 hukum. Pada dasarnya sih sama aja, yang 4 hukum, yang 5 hukum, yang 6 hukum juga sama. Hanya ya beda-beda segi pandang aja. Teman-teman sekalian, hukum nun sukun dan tanwin ada 6. Yang pertama adalah idhar halki, 2 idgham bil gunnah, 3 idhar mutlak, 4 idgham bila gunnah,
5 iqlab, dan 6 ikhfa hakiki. Nah, biasanya kalau yang pakai 5 hukum itu, izhar mutlaknya itu dijadikan pengecualian dalam hukum idgham biguna. Adapun yang membaginya dengan 4 hukum adalah, nah, idgham biguna dan idgham bilaguna itu disatukan sehingga menjadi 4 hukum. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah izhar halki. Izhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Adapun cara membacanya adalah membaca nun sukun sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa izhar itu merupakan hukum dasar dari setiap hukum. Artinya pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah dibaca izhar. Kemudian kenapa dinamai dengan halki? Karena huruf-huruf izhar di sini makhrajnya adalah dari tenggorokan. Nah, tenggorokan bahasa Arabnya adalah halki gitu ya. Di sini ada contoh dari izhar halki. Yang pertama bertemu dengan hamzah. Min ahli, min ahli. Kedua, nun sukun bertemu dengan ha. Man hajara, man hajara. Tiga, tanwin bertemu dengan ain. Haqqan ala, haqqan ala. Empat, nun sukun bertemu dengan ha. Min haitsu, min haitsu. 5, tanwin bertemu dengan ghain. Wa rabbun ghafurun, wa rabbun ghafurun. Yang terakhir, nun sukun bertemu dengan kha. Wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu. Yang kedua ada hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau waw. Cara membacanya adalah meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunnah yang dipanjangkan 2-3 harokat. Contohnya, nun sukun bertemu ya, may yaqulu. Teman-teman sekalian jangan lupa untuk menahannya dan disertai dengan gunnah 2-3 harokat. Kita ulangi lagi contohnya. May yaqulu. Selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya amilatun nasibatun, amilatun nasibatun. Nun sukun bertemu dengan mim. Mim masadin, mim masadin. Tanwin bertemu dengan waw. Khairun wa abqa, khairun wa abqa. Teman-teman sekalian, dari hukum idgham bila gunnah ini ada pengecualian, yakni apabila nun sukun bertemu dengan waw atau ya dalam satu kata. Jadi bertemunya itu dalam satu kata. Nah, hukumnya adalah izhar mutlak. Izhar mutlak. Contohnya ad-dunya, tidak dibaca ad-duyya, tetapi yang benar adalah ad-dunya. Bunyanun, qinwanun, sinwanun. Nah, teman-teman sekalian, keempat kata tersebut dibacanya adalah izhar, tidak diidghamkan. Hukum yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Cara membacanya
Meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa guna. Contohnya, tanwin bertemu lam, rizqol lakum, rizqol lakum. Nun sukun bertemu ro, mir rabbihim, mir rabbihim. Hukum berikutnya adalah iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai guna 2-3 harokat. Contohnya, sami'an basiran, sami'an basiran, amba'ahum, amba'ahum. Hukum yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, kaf. Nah, cara membacanya adalah menyamarkan nun sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Yang dimaksud dengan menyamarkan di sini adalah ketika kita mendengungkan atau menyamarkan nun sukun itu, lidah kita sudah siap ke huruf berikutnya. Di sini ada beberapa contoh ikhfa hakiki. Pertama, nun sukun bertemu dengan to. Yantiquna. Kemudian tanwin bertemu dengan dal. Ma'in dafiqin. Nun sukun bertemu dengan shin. Insya'a. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Yung fahum. Tanwin bertemu dengan jim. Fasabrun jamilun. Nun sukun bertemu dengan sod. Yansurukum. Nun sukun bertemu dengan kaf. Angkana. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita simpulkan maka seperti pada tabel berikut ya, hukum nun sukun dan tanwin itu. Pertama ada izhar halki, yang mana hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Yang kedua idgham bila gunnah, hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Yang ketiga idgham bila gunnah, hurufnya lam dan ro. Nah, syarat idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah itu adalah harus berada pada 2 kata. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf idgham itu dalam 2 kata atau berbeda katanya. Kemudian hukum berikutnya ada izhar mutlak, yakni bertemu dengan ya dan waw dalam 1 kata. Hukum yang kelima ada iqlab, hurufnya cuma 1 yaitu ba. Dan yang terakhir ada hukum ikhfa hakiki, yang mana hurufnya ada 15, yakni ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qaf, dan kaf. Rumah depan bendungan rumah itu. Numpang lah yang ke tanah aku. Oke, videonya sudah selesai. Sekarang silakan anak sekalian, sebelum kalian mengerjakan LKPD, ada yang perlu anakku sekalian tanyakan berkenaan dengan materi kita tadi? Ya, Pak. Paham? Pak. Paham. Oke, silakan anakku sekalian untuk mengerjakan LKPD ya.
yang sudah Bapak siapkan. Kelompok 1 yaitu mengidentifikasi hukum bacaan non matinya dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 148 dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Siapa? Sudah selesai anak sekalian? Sudah? Sudah? Siap, sudah Pak. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan hasil dari diskusi kalian. Silakan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pada kelompok 1 yaitu Rudi Hartono, silakan untuk mengidentifikasi hukum bacaan tajwid berkenaan dengan Al-Qur'an, tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Silakan Nak Rudi Hartono. Ya baik Pak, yang kami identifikasi ayatnya apa hukum bacaannya? Ayatnya, bacaan tajwidnya. Ya baik. Itu kan sudah Bapak Rudi selesaikan, itu kan di layar kan kelihatan kan? Ya. Silakan. Hukum tajwid pertama yaitu berkaitan dengan idgham biguna, yaitu apabila nun mati bertemu dengan huruf waw ya mim nun. Terus ada yang kedua namanya idgham biguna bila guna, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Oke. Itu saja dari kelompok 1, Pak. Oke, bagus. Untuk kelompok 1 berikan aplaus yang keras untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya, yaitu berkenaan dengan apa saja sumber hukum Islam berkenaan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Silakan kelompok 2. Muammar itu Pak. Muammar, Edwin. Ya Pak. Ya. Apa landasan hukumnya? Siap. Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang bisa membantu dari kelompoknya yang lain? Siap, bisa Pak. Ya, silakan. Ini kegiatannya berkaitan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahi jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya keren. Ya. Tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Intinya kita dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tepatnya di kosakata Al-Qur'annya yaitu fastabiqul khairat. Itu Pak dari kelompok kami yang bisa kami bantu Pak. Oke, terima kasih dari kelompok 2 yang telah menyelesaikan materinya. Yang kemudian kelompok ketiga, silakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hukum tajwid? Iya. Ya, kami mencoba dari kelompok kami hukum dari tajwid itu Pak, hukum ketika kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Kurang lebihnya tadi kami melihat dari penjelasan Bapak ada hukumnya secara izhar, ada secara ikhfa, ada ikhlab.
dan lain sebagainya. Itu yang kami lihat dari pembelajaran yang tadi Bapak jelaskan melalui video. Itu saja Pak dari kelompok kami. Mungkin ada Oke. teman-teman yang mau menambahkan. Terima kasih. Oke. Oke, anakku sekalian, ternyata pelajaran kita pada kesempatan ini sangat menarik sekali ya, karena anakku sekalian sangat antusias bersemangat di dalam menyelesaikan LKPD yang telah Pak sampaikan tadi. Kemudian terakhir ya, silakan ada yang bisa merefleksikan kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Silakan yang bisa memberikan apa komentarnya berkenaan refleksi dari pembelajaran kita, yaitu berkenaan dengan ilmu tajwid tadi. Silakan. Ada? Ya, Pak, ada Pak. Silakan. Ya, baik. Berdasarkan pengamatan kami secara kasat mata dari materi yang Bapak jelaskan, bahwa kita perlu memahami ilmu-ilmu tajwid berkaitan dengan cara membaca Al-Quran, supaya bacaan kita tersebut sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan, Pak. Itu dari pemaparan yang dapat saya simpulkan dari pemaparan yang Bapak sampaikan. Oke, keren sekali jawaban dari Nak Rodi Hartono. Berikan aplaus yang keras untuk Nak Rodi Hartono. Ya. Masih ada yang lain? Saya mau menambahkan. Ada? Ada, saya mau menambahkan. Silakan Anak Jumariani. Ya. Ya, setelah pemaparan materi dan melihat video tadi, kami paham ilmu tajwid dan memang harus dipelajari karena setiap pembacaan Al-Quran, kalau beda pembacaan tidak tepat makhraj hurufnya, maka beda pula artiannya. Jadi memang harus dipahami tentang tajwid ini. Terima kasih banyak materinya Pak. Jadi kami paham dan mengerti tentang ilmu tajwid. Oke. Kalau demikian untuk kesempatan kali ini kita akhiri materi pada kesempatan ini ya. Untuk minggu depan pembelajaran berikutnya silakan anakku sekalian untuk mempelajari berkenaan dengan makna atau hikmah dari Al-Quran berkenaan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, kita tutup dengan membaca, sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.